Salam sehat kepada yang terhormat Ibu Dia. Perkenalkan, nama saya Garisha Laho dari jurusan Desain Komunikasi Visual Angkatan 2023 kelas C. Seperti yang kita ketahui, desain komunikasi visual merupakan ilmu cabang dalam desain yang tujuannya untuk menyampaikan pesan secara visual. Di tengah globalisasi yang semakin berkembang pesat, zaman juga jadi semakin modern, di mana saat ini semuanya sudah serba digital dan serba online. Hal ini tentunya dapat dimanfaatkan oleh para desainer untuk membuat desain secara digital dan nantinya akan dipublikasikan, dikarenakan hal tersebut akan membuat penyampaian pesan menjadi lebih cepat serta cakupan target audiens yang lebih luas. Kebudayaan merupakan salah satu topik yang dapat menjadi masalah desain bagi para desainer, dikarenakan saat ini budaya itu sudah semakin terkikis. Pembuatan desain digital yang mengangkat tema unsur kebudayaan akan membuat kebudayaan tersebut terlestarikan dan juga semakin dikenal oleh orang banyak, dikarenakan yang tadi seperti saya sudah bilang, yaitu cakupan yang lebih luas dan juga penyebaran informasi yang lebih cepat. Dan itu beberapa desain secara digital juga ternyata sekarang sudah lebih menarik daripada desain konvensional. Beberapa contoh desain digital yang mengangkat tema unsur kebudayaan di Indonesia, terkhususnya di Jawa Barat, adalah yang pertama itu game Lokapala. Game ini merupakan game yang diciptakan oleh anak bangsa, yaitu Ananta Rupa Studio dan juga PT Melon Indonesia, yang dirilis pada tanggal 20 Mei 2020. Game ini saat ini dapat diakses melalui Google Play Store dan juga App Store, namun hanya bisa dimainkan lewat smartphone. Game ini merupakan game bergenre MOBA, di mana saat ini MOBA ini merupakan salah satu genre game yang cukup populer di kalangan anak muda tentunya. Namun, game ini mengambil unsur kebudayaan dalam karakter-karakter atau yang disebut kesatria. Ananta Rupa Studio mengatakan bahwa proses pembuatan game ini dimulai dengan mengumpulkan ide cerita dan karakter, dan kemudian dijadikan satu menjadi sebuah aset. Kemudian mereka juga mengklaim bahwa mereka mengambil banyak sumber dalam proses tersebut, mulai dari buku fisik, digital, hingga internet. Aset tersebut nantinya akan diubah menjadi aset 3D, dan kemudian mereka akan merancang fokus gamenya akan seperti apa. Tampilan visual dalam game ini juga sangat mengutamakan unsur kebudayaan, mulai dari busana karakter, juga interface, hingga background music yang juga sangat tradisional. Masih mengenai game Lokapala, game ini mempunyai website juga yang khusus untuk menginformasikan mengenai game ini kepada orang-orang, terkhususnya para pemain. Terdapat 5 konten utama yang bisa diakses oleh kita, yaitu pertama ada game, kesatria, news, balasan, dan juga support. Untuk konten game, pemain dapat melihat atau mengenal apa saja sih fitur-fitur yang ada dalam game ini, lalu apa sih Lokapala itu. Kemudian dalam konten kesatria kita dapat melihat semua kesatria, mulai dari yang levelnya paling mudah hingga yang levelnya paling susah. Kemudian kita juga dapat mengetahui backstory dan juga skill-skill yang dimiliki oleh setiap karakter atau kesatria. Kemudian dalam tampilan news, kita akan mendapatkan informasi seputar updatean fitur, update karakter baru, atau mungkin update info tentang turnamen. Lalu untuk yang keempat itu ada Balasena, di mana kita dapat melihat top player dari setiap provinsi di Indonesia. Kemudian terakhir itu ada support, dimana kita dapat memberikan kritik, saran, dan juga jika ada yang ingin kita tanyakan seputar tentang game Lokapala, itu kita dapat melakukannya di bagian support. Tampilan visual website tentunya hampir sama dengan tampilan visual dalam game, menggunakan vibes fantasy dan juga ambience yang dark. Color palette yang digunakan itu didominasi oleh warna gold, hitam, merah, dan juga ungu. Kemudian untuk bagian header dan footer itu sudah sangat rapi, layoutnya juga sangat tertata dengan sangat baik, walaupun layoutnya sendiri itu lebih ke rata kiri. Kemudian yang ketiga ada pasar pagelaran Wayang Sukuraga, di mana Wayang Sukuraga sendiri merupakan salah satu kebudayaan khas Sukabumi yang diciptakan oleh Effendi Sukuraga. Wayang ini berbahan dasar kulit dengan nama-nama tokoh yang terinspirasi dari nama-nama anggota tubuh manusia. Kemudian target audiens dari wayang ini sendiri adalah
anak-anak hingga orang dewasa, namun sepertinya dikhususkan untuk orang-orang yang memang menyukai kebudayaan yang masih konvensional gitu. Cerita yang biasanya diangkat pada wayang ini itu adalah cerita-cerita dengan konteks kekinian seperti gaya hidup, sosial, politik, dan lain-lain. Poster pagelaran wayang Sukaraga sendiri ditujukan untuk memberikan informasi seputar poster yang akan diadakan pada tanggal sekian dan juga pada waktu sekian di Sukabumi tentunya. Tampilan visual pada poster itu menurut saya sudah sangat baik dikarenakan menggunakan warna yang vibrant dan juga elemen ilustrasi yang sangat unik dan juga penempatannya sangat seimbang, layoutnya juga sangat rapi, tidak ada visual stress. Yang keempat itu adalah webtoon Seven Wonders, sebuah webtoon karya anak bangsa yang bernama Metalu, hanya nama samaran. Webtoon ini kira-kira bercerita tentang Jaka, seorang pemuda yang berusia 20 tahun yang hidupnya 180 derajat berubah ketika keluarganya bangkrut. Namun pada saat dia berlibur ke air terjun Bidadari, ternyata dia tidak sengaja menempati bidadari yang sedang mandi. Dan secara intuitif, dia kemudian mengambil selendang salah satu bidadari tersebut yang ternyata bernama Kenanga. Kemudian tulang Jaka dan Kenanga dimulai dari situ. Terdapat unsur-unsur dan bumbu-bumbu romansa juga dalam webtoon ini, walaupun webtoon ini bergenre fantasi. Webtoon ini dirilis pada tahun 2016 dan sudah tamat pada tahun 2023 kemarin. Webtoon ini mendapatkan respon yang sangat positif dikarenakan webtoon ini mengangkat tema unsur kebudayaan, yaitu legenda yang cukup terkenal, yaitu Cakatarup dan Tujuh Bidadari. Gagasan awal Metalu membuat webtoon ini adalah dia ingin membuat webtoon yang mengangkat unsur tema kebudayaan, dan karena dia merasa belum pernah ada yang membuat webtoon dengan tema unsur kebudayaan dengan genre fantasi atau romance, dan juga ia ingin para anak muda lebih mengenal mengenai kebudayaan Nusantara. Art style yang digunakan dalam webtoon ini adalah cartoon realis dengan color palette yang vibrant dan cerah. Kemudian unsur kebudayaan dalam webtoon ini dapat dilihat dari legenda yang diadaptasi, yaitu adalah legenda Jakatarup dan Tujuh Bidadari. Kemudian terdapat juga unsur kebudayaan pada kaos yang dikenakan oleh tokoh utama, yaitu Jaka, yang selalu bertulisan Buka Sidik Jos. Itu merupakan judul lagu dangdut yang cukup populer di Indonesia. Kemudian latar tempat dalam webtoon ini salah satunya adalah air terjun Bidadari yang memang ada di dunia nyata, yaitu terletak di antara Gunung Salak dan juga Gunung Mas di daerah Sentul, yang konon katanya itu merupakan tempat Jakatarup menampaki bidadari yang sedang mandi. Kemudian terdapat juga unsur kebudayaan permainan tradisional bernama Gatrik yang ada di episode 5, dan juga yang terakhir itu ada penamaan dewa-dewi di dalam kayangan yang terinspirasi juga dari legenda dewa-dewi di Indonesia. Dan yang kelima ada aplikasi Sunda Pisan. Aplikasi ini dibuat oleh Iqbal Gumilar, seorang mahasiswa jurusan Teknik Informatika di Universitas Islam Negeri Bandung, Jawa Barat. Nah, aplikasi ini dirilis pada 24 Juli 2023 dan diberikan update pada 19 Agustus 2023. Gagasan awal pembuatan aplikasi ini tentunya adalah tugas skripsi dari Iqbal Gumilar sendiri. Namun dia juga terinspirasi dan ingin mengangkat kebudayaan bahasa Sunda untuk dijadikan aplikasi. Tujuan dari aplikasi sendiri adalah mengedukasi orang-orang atau memberikan sedikit pengetahuan pada orang-orang mengenai basic conversation dalam bahasa Sunda. Sama seperti aplikasi Duolingo yang dimana kita dapat mempelajari banyak sekali bahasa asing, aplikasi Sunda Pisan ini terkhususkan bagi kita yang ingin mempelajari bahasa Sunda. Warna yang dominan dalam aplikasi ini adalah warna hijau toska dan juga putih. Kebudayaan yang terdapat dalam aplikasi ini adalah bahasa Sunda, di mana bahasa ini merupakan salah satu unsur universal kebudayaan yang paling utama, dan kebudayaan manusia tidak akan ada tanpa adanya bahasa. Bahasa Sunda sendiri merupakan bahasa khas suku Sunda yang merupakan salah satu bahasa daerah yang memiliki penutur terbesar ketiga di Indonesia. Bahasa ini juga merupakan salah satu bahasa tertua di tanah air. Yang keenam adalah sampul buku dari novel Gadis Kretek. Novel Gadis Kretek sendiri merupakan novel dengan tema sejarah perkembangan industri rokok kretek di Indonesia dari periode penjajahan Belanda hingga periode kemerdekaan Indonesia. Novel ini ditulis oleh Rati Kumala yang juga telah menghasilkan beberapa karya lain seperti Genesis, Kronik Betawi, hingga Wesel Post. Penerbit
dari novel ini adalah Gramedia Pustaka Utama. Kemudian novel ini tuh dirilis pada tahun 2012 disertai dengan berbagai macam penghargaan kusala sastra khatulistiwa di tahun tersebut. Untuk sampulnya sendiri, desainer dari sampul tersebut adalah Iksaka Banu yang merupakan seorang desainer grafis dan komikus asal Indonesia. Keseluruhan konsep dari sampul tersebut adalah vintage dikarenakan latar yang dibangun dalam novel merupakan latar Indonesia saat masih periode sebelum kemerdekaan, dimana vibes-nya seharusnya masih jadul. Kemudian jika dibandingkan dengan desain sampul zaman sekarang yang menjadi lebih sederhana dan modern, desain sampul gadis kretek ini lebih terkesan unik karena menggunakan vibes vintage. Lalu pesan yang ingin disampaikan dari sampul ini tentunya adalah penggambaran Zhengyue sebagai tokoh utama dalam novel ini. Oleh karena itu terdapat ilustrasi gadis sambil memegang sebatang rokok. Target audiens dari novel jika dilihat dari desain sampul sendiri adalah orang yang menyukai novel berlatar jadul dengan pengangkatan budaya Indonesia maupun sejarah Indonesia. Estetika dalam novel tersebut dapat dilihat dari penggunaan warna pucat sehingga nuansa judulnya tersampaikan dengan baik. Kemudian adanya ilustrasi seorang gadis yang sedang memegang sebatang rokok kretek, yang sesuai dengan judul pada novel yaitu Gadis Kretek. Kebudayaan dalam sampul tersebut adalah gaya rambut dan busana yang dikenakan oleh gadis pada sampul. Gaya rambut yang digambarkan adalah sanggul, di mana sanggul ini merupakan salah satu gaya penataan rambut yang sering digunakan oleh perempuan pada zaman dahulu. Kemudian untuk kebaya itu merupakan salah satu pakaian adat khas Jawa. Kemudian yang terakhir adalah poster film pendek berjudul Hilang Arah. Hilang Arah sendiri merupakan film pendek yang dibuat oleh sekelompok pelajar kelas 12 asal SMK BPK Penabur Sukabumi. Film ini disutradarai oleh Nicholas Fu dan dirilis di Movieplex Sukabumi pada 10 Mei 2024 jam 10 waktu Indonesia Barat. Film ini hanya ditayangkan satu kali karena pengayaan ini hanya untuk sebagai media apresiasi saja terhadap karya siswa-siswi. Ini mengisahkan seorang anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya sehingga dia bergabung dengan komunitas atau sekte yang sesat sehingga dia menjadi hilang arah. Gagasan awal pembuatan poster ini sama seperti gagasan awal pada pembuatan film, di mana awalnya proyek film ini merupakan tugas akhir dari mata pelajaran art dan mereka ingin membuat sebuah cerita yang plot twist namun mengangkat tema anak muda. Setelah melalui berbagai riset dan diskusi, mereka akhirnya mengambil permasalahan kurangnya kasih sayang orang tua terhadap anak yang membuat anak tersebut bergabung ke pergaulan yang salah dan menjadi hilang arah. Pesan yang ingin ditunjukkan dalam background adalah memasuki dunia yang kelam, di mana dunia yang kelam di sini ditujukan untuk pergaulan buruk. Elemen pepohonan juga digambarkan sebagai hutan antah berata, di mana manusia dapat tersesat di dalamnya. Target audiens dari poster film tersebut adalah orang tua dan anak muda, mengingat cerita yang diangkat dalam film juga berkaitan dengan hubungan orang tua dan anak. Konsep dari poster tersebut sendiri adalah penggambaran kelamnya seorang saat memasuki pergaulan yang buruk. Unsur kebudayaan dalam poster tersebut memang tidak ada, namun dalam film itu sendiri terdapat unsur kebudayaan, yaitu adanya sekte sesat yang saat ini Indonesia memang sudah banyak sekali sekte sesat yang memang berhubungan dengan kebudayaan atau mitos-mitos pada zaman dahulu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai ketujuh karya desain komunikasi visual digital yang terkhusus di Pulau Jawa. Maaf apabila saya ada salah kata dan terima kasih.